Sementara itu pemirsa, buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid telah memberikan sanksi kepada 8 orang pejabat pertanahan Tangerang. Hal itu disampaikan Nusron saat rapat dengar pendapat yang digelar dengan Komisi 2 DPR RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Pencopotan ini dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Nusron mengambil keputusan itu setelah audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Ia mengklaim sanksi berat telah diterapkan kepada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tak merinci secara lengkap nama pejabat yang dicopot, namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS Panitia A, kemudian LMX Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA X PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Pejabat yang mendapatkan sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM. Dan yang terakhir adalah mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot oleh Nusron karena dianggap telah menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid penuhi panggilan Komisi 2 DPR RI terkait dengan kasus pagar laut yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN untuk membahas persoalan tanah dan HGB serta SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam keterangannya, Menteri Nusron Wahid Permen nomor 16 tahun 2022 tentang konversi hak guna bangunan tekanan politiknya terlalu berat karena nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan Menteri Nusron sempat menyebutkan keanehan yang ditemukan terkait dengan adanya pajak bumi dan bangunan di wilayah pesisir laut. Nusron juga mengatakan pembatalan hak atas tanah memungkinkan akan bertambah selain 50 bidang yang sudah dibatalkan. Tahun 2022 ini harus dievaluasi. Pelimpahan kewenangan pemberian hak maupun konversi hak tentang HGB badan hukum kepada Kantah itu memang terlalu berat. Sehingga kita mengambil pemikiran memang dalam waktu singkat ini akan kita limpahkan di wilayah Kanwil sama di pusat saja, di kementerian. Untuk yang pemberian hak HGB mulai 0 sampai 5% mungkin ada di badan hukum, mungkin ada di provinsi. Yang setelah 5 hektar itu sampai 25 ke atas kita ambil ke kementerian. Karena memang sangat berat sekali. Tekanan politiknya HGB itu sangat berat. Apalagi kalau daerah-daerah kota-kota besar yang mempunyai tingkat nilai ekonomi tinggi, pemberian HGB jangankan
setengah hektar, jangankan 1-2 hektar, setengah hektar saja, kalau itu di Jakarta, kawasan-kawasan yang tadi disebut oleh Pak Ketua, itu tekanan politiknya tinggi. Karena Pak, nilai ekonominya juga tinggi. Dan kadang-kadang memang ada kakanta kita yang kuat menghadapi tekanan, ada juga yang tidak kuat menghadapi tekanan. Analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya Private Property, ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di Private Property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu next selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17 yang kita batalkan 50. Sisanya Pak sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat ada 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut, luas totalnya 72,571 hektar. Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen yang kasus ini. Ini petanya Pak, di sini Pak. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah, pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut. Nah, problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus. Karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan supaya pengadilan memerintah